Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Di pembelajaran 5, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 43 sampai dengan 53. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judulnya ya. Kalau ini ada latihan-latihan berarti nanti isinya latihan ulangan. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 2, berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 2. Seperti ini ya. Nah misalnya adik-adik mau lihat tema 4 kelas 2 ya, berarti pilih ini, boleh klik putar semua atau boleh juga pilih di sini. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada daftar pembelajarannya, ini dibuat berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari aja di sini. Mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya. Nah, di sore hari Beni punya tugas nih adik-adik. Tugas Beni yaitu membersihkan sangkar burung. Ya, sangkar burung itu kandang burung ya. Kemudian Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu Burung Kutilang. Nah, seperti ini nih burungnya ya. Nah, adik-adik ini adalah lagu seperti biasa ya. Kalau lagu nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru untuk menyanyinya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita sudah mendengarkan puisi yang dibacakan guru. Nah, kemudian buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Nah, di sini puisinya tentang ini ya, sebetulnya ini lagu tapi dijadikan puisi ya. Nah, pertanyaannya Karina sudah buat banyak di sini ya. Yang pertama, apa yang dilakukan burung kutilang? Nah, dia berbunyi bersiul-siul sepanjang hari. Nih, lihat ada di sini. Ya, dia itu bersiul-siul sepanjang hari ya, Adik-adik. Kemudian di mana? Nah, ini harusnya disambung ya. Di mana burung kutilang berbunyi? Nah, dia itu berbunyi di pucuk pohon cemara. Kemudian bagaimana bunyi burung kutilang? Trilili lili lili lili. Seperti itu ya. Nah, berikutnya tugas kita adalah diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut ini. Ya, ada 5 kata di sini, kita coba lihat di sebelah kanan. Cemara maknanya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Lalu bersiul, maknanya adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Yang ketiga ada jemu, maknanya adalah bosan. Yang keempat berseru, maknanya adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Yang kelima paruh, ini adalah mulut burung ya atau ayam atau itik. Nah, berikutnya kita perlu menguji hasil diskusi ya. Caranya adalah dengan mengerjakan latihan berikut ini. Nah, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, ini ada kotak adik-adik ya, ini ada huruf acak. Nah, di sini ada soal, jadi kita akan mencari jawabannya di sini, di kata acak ini. Nah, contoh yang pertama ini adalah berseru ya. Berseru ini adalah jawaban yang nomor 3. Jadi kita centang nomor 3 sudah dijawab di sini ya. Lalu yang berikutnya kita coba lihat yang nomor 1 aja dulu. Mulut burung, ayam, dan itik. Nah, tadi berarti artinya paruh. Nah, ini bisa seperti ini ya, mendatar, bisa menurun atau diagonal. Diagonalnya bisa ke bawah atau naik ke atas ya. Nah, paruh adik-adik bisa lihat nggak ya? Paruh itu jawabannya ada di sini ya, dia naik ke atas. Nah, paruh. Kemudian soal nomor 2 adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Tadi artinya adalah bersiul ya. Nah, bersiul ingat ini bisa turun atau naik ya. Nah, bersiul di sini ya, kita naik ke atas. Nah, bersiul. Lalu nomor 3 tadi sudah dijawab, nomor 4 kata yang sama dengan bosan. Ya, bosan tadi jemu. Nah, di sini Kak Rina langsung menemukan jemu. Nah, ini ya. Lalu berikutnya nomor terakhir nomor 5. Pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Tadi dia adalah pohon cemara ya. Coba kita cari pohon cemara ada di sini ya.
Nah, sudah terjawab semua ya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Nah, pahami puisi berikut, bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, adik-adik nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru ya untuk membaca puisinya. Judulnya adalah Burung Berkicau. Di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun, sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu, suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Nah ini ya, sekarang berikan tanggapan tampilan teman adik-adik. Jadi nanti mungkin akan diminta untuk maju satu persatu untuk membacakan puisi ini. Nah, nanti kita bisa memberikan tanggapan dari tampilan teman adik-adik yang maju. Ya, misalnya kelebihan dan kelemahannya apa ya. Karina contohkan di sini, ini nanti disesuaikan dengan ya yang teman adik-adik yang maju ya, kelebihannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Contohnya biasanya kalau kelebihan itu dari suaranya. Suaranya jelas, intonasinya juga tepat ya. Mungkin kalau kelemahannya gerakannya kurang atau mungkin suaranya kurang jelas ya dan lain-lain. Yang berikutnya, tadi Beni sudah selesai membersihkan sangkar burung ya. Lalu Beni menggantungkan sangkar burungnya di tempat semula. Kemudian Beni bermain di taman. Nah, mainan di taman ada banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Beni memilih mainan untuk bergelantungan. Nah, seperti ini ya. Ini ada gerakan pertama, ini kegiatan olahraga. Nanti ditunggu arahan Bapak Ibu guru supaya adik-adik tidak cedera dalam melakukan latihan-latihan ini ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan apa yang sedang dilakukan Beni. Nah, ini bergelantungan di tiang ya. Nah, tunggu arahan dari Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya ceritakan gerakan yang dilakukan Beni, tuliskan pada kotak berikut. Nah, kalau ini juga gerakannya nanti disesuaikan, tadi kan sebetulnya sudah ada ya arahannya di sini, adik-adik tinggal menceritakan ulang saja, ya. Nah, berikutnya Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Wah, bagus sekali ya adik-adik. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan nih. Bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan untuk korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang adik-adik akan ada beberapa gambar. Tugas kita adalah memberi tanda centang seperti ini untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita mulai dari yang pertama ya. Di sini gambar pertama, Beni datang ke panitia pembangunan masjid. Nah, ini berarti sesuai dengan sila kedua atau tidak? Sesuai ya. Lalu yang kedua, ini ada gambar Beni, lalu Siti, dan ini ada Lani. Ya, mereka sedang bercengkrama nih adik-adik, tidak membedakan agama, lalu tidak membedakan suku, dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk sila kedua. Lalu berikutnya Beni membantu ayah ya membetulkan motor. Ya, nah ini juga termasuk. Ya, kemudian yang keempat ini berdoa. Ini tidak termasuk karena dia termasuk ke sila pertama ya adik-adik. Berikutnya ini Beni dan kakak mendapatkan uang jajan sepertinya ya. Uang jajannya sama, jadi ini sila kedua. Kemudian Beni membantu ibu ya memasang jam dinding. Nah, ini juga termasuk dalam sila kedua. Nah, berikutnya Beni bermain di taman ya tadi adik-adik ya, dia bermain gantungan. Tangannya kurang kuat dalam memegang gantungan. Makanya kalau melakukan kegiatan ini harus ada orang yang lebih tua ya adik-adik yang bisa membantu ketika tangan kita kurang kuat seperti Beni nih. Nah, tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Beni hampir terjatuh. Ayah melihat Beni hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Beni. Beni bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Nih gambarnya seperti ini ya. Nah, berikutnya ceritakan pengalamanmu, pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Nah, Kak Rina contohkan di sebelah kanan ya. Ini bebas, adik-adik boleh menggunakan bahasa sendiri dan cerita sendiri. Suatu hari saya pulang dari sekolah dengan berjalan kaki. Di perjalanan menuju rumah, saya melihat kurang teh di sini seorang pengemis. Pengemis itu sudah tua dan bajunya lusuh. Namun pengemis itu sedang diolok-olok oleh anak-anak kecil. Saya pun memarahi anak-anak kecil tersebut. Saya mengatakan bahwa semua orang statusnya sama.
walaupun seorang pengemis. Sebagai anak kecil harus menghormati orang yang lebih tua. Saya membimbing pengemis tersebut berjalan menuju rumahnya lalu saya pulang. Itu contohnya ya. Kemudian kata Beni di sini ya, Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Nah, ini ya adik-adik contohnya. Eh, Tuliskan pengalamanmu di rumah, pengalaman yang sesuai sila kedua. Yang pertama, Karina buatkan 5 ya. Yang pertama, berani mengakui kesalahan, menghormati dan menaati orang tua, tidak kasar kepada orang tua, adik dan kakak, tidak mengganggu adik dan membuatnya menangis, dan juga membantu ibu membersihkan rumah. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.